Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan pagi ini diambil dari Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pastilah hari itu merupakan hari yang berat bagi Petrus. Dia sudah berusaha menjala ikan sepanjang malam bersama saudaranya Andreas dan rekannya Yakobus dan Yohanes. Tetapi tidak menangkap seekor ikan pun. Keesokan paginya, ketika mereka sedang menyiapkan jala untuk perjalanan berikutnya, seorang rabi yang berkunjung meminjam perahu Petrus agar dia dapat berkhotbah kepada orang banyak di pantai. Kenapa tidak? Petrus mungkin berkata pada dirinya sendiri, dia bisa berkhotbah tanpa dikerumuni, dan yang harus dilakukannya hanyalah menjaga kapalnya tetap di satu tempat dan jangan bergeser. Lagi pula, kesempatan itu akan menjadi istirahat yang baik setelah malam yang mengecewakan. Tetapi ketika khotbah selesai, Yesus meminta nelayan yang beruntung itu dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tentu saja Petrus tahu apa yang disarankan Yesus, hanya membuang-buang waktu saja. Tetapi untuk menunjukkan rasa hormat, dia melakukannya. Dan tidak lama kemudian, dia dan rekan-rekannya menangkap banyak ikan. Bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Petrus merenungkan apa yang terjadi pada dirinya. Sambil berlutut di hadapan Yesus, dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Dia ketakutan, dan siapa yang bisa menyalahkannya? Mujizat besar tidak terjadi setiap hari. Terlibat dalam satu mujizat besar tentu menakutkan. Dan berada di sekitar pribadi yang mewujudkan mujizat besar, menyadarkan siapa dirinya. Tidak heran Petrus ingin keluar dari situasi itu. Setiap kesalahan yang pernah dia lakukan muncul dalam ingatannya. Setiap kekejian, setiap kebohongan, setiap kali dia menipu atau mengutuk muncul dalam benaknya. Bagaimana dia bisa berada di sekitar Tuhan yang Maha Kudus? Itulah juga yang terjadi pada diri kita, bukan? Yesus memberitahu kita untuk melakukan sesuatu dan tiba-tiba kita menemukan diri kita merasa tak mampu keluar dari kedalaman kita. Engkau ingin aku melakukan apa, Tuhan? Berbicara dengan orang itu tentang kabar baik. Kenapa harus aku? Aku tidak pandai bicara. Melakukan sesuatu pelayanan di gereja dan keluarga. Memang ada kesalahan yang diketahui semua orang. Tetapi tidak ada yang melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Tidak, bukan aku. Aku ini orang berdosa. Menjauhlah dariku, Tuhan. Tetapi Yesus menenangkan kita sama seperti dia menenangkan Petrus. Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia, katanya. Dia tahu tentang dosa-dosa kita yang menakutkan. Kesalahan-kesalahan lama kita yang sepertinya tidak bisa kita lupakan. Dia membawa semua ke kayu salib. Dia telah mengampuni kita, membersihkan kita, membuat kita layak untuk pelayanannya. Kita tidak perlu takut karena siapa kita dulu atau seperti apa kita dulu. Yesus memanggil kita. Itulah sebabnya Petrus dan rekan-rekannya meninggalkan perahu mereka dan mengikuti Yesus untuk menjadi penjala manusia. Setelah Yesus meyakinkan mereka bahwa masa lalu mereka telah diampuni. Dan dia juga tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk melakukan pekerjaan itu. Apapun itu, dia akan menyertai kita, membimbing kita, menguatkan kita, mengajar kita untuk bergantung padanya dengan segenap hati kita. Dia tahu kita membutuhkan dia, seperti yang dia katakan kepada murid-muridnya
dan yang lainnya pada malam sebelum kematiannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Jadi, marilah mengikut dia dengan melakukan tugas panggilan kita. Dan ingat, dia akan menjaga kita dalam kasih-Nya. Pertanyaan untuk renungan pribadi. 1. Apa yang menghalangi Anda untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi alatnya? 2. Apakah menurut Anda, Tuhan mensyaratkan Anda harus terlebih dahulu membersihkan diri untuk mengikut panggilannya? Mengapa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami takut mengikuti panggilan-Mu, tolonglah kami untuk percaya kepadamu. Engkau selalu bersama kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.